Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Rizky dari 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan diffraksi dan interferensi cahaya. Jika cahaya dilewatkan pada sebuah celah yang sempit, gelombang cahaya akan mengalami lenturan peristiwa. Lenturan ini disebut diffraksi peristiwa. Diffraksi juga dapat disebabkan oleh kisi-kisi adalah sebuah penghalang yang terdiri atas banyak celah sempit. Interferensi adalah paduan gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika terpenuhi dua syarat berikut. 1. Kedua gelombang cahaya harus koheren dalam arti bahwa kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Oleh sebab itu, keduanya harus memiliki frekuensi yang sama. 2. Kedua gelombang cahaya harus memiliki amplituda yang hampir sama. 1. Diffraksi dan interferensi celah tunggal. Christian Huygens 1629 sampai 1695 menjelaskan bahwa akibat terjadinya diffraksi maka setiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang sehingga cahaya dari bagian celah lainnya. Contoh soal: seberkas cahaya melewati tunggal yang sempit menghasilkan interferensi minimum orde 3 dengan sudut deviasi 30 derajat. Jika cahaya yang dipergunakan mempunyai panjang gelombang 6000 A, maka lebar celahnya adalah A 1,3 10 min 6M, B 1,8 10 min 6M, C 2,1 10 min 6M, D 2,6 10 min 6M, E 3,6 10 min 6M. Pada soal ini diketahui lambda 6000 A sama dengan 6000 10 min 10M, M sama dengan 3 dan theta 30 derajat, D sin theta sama dengan N kali lambda, D sin 30 derajat sama dengan 3 kali 6000 10 min 10M, D setengah sama dengan D sama dengan 18 10 min 7M, D sama dengan 3,6 min 10 min 6M. Jadi jawabannya E, yaitu 3,6 10 min 6M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Kadrifat dari kelas 11 IPA 3 ingin menjelaskan tentang diffraksi dan interferensi celah ganda. Bisa dilihat pada gambar berikut. Sumber cahaya yang melewati lensa kalimator menghasilkan berkas cahaya koheren yang sejajar. Selanjutnya berkas cahaya tersebut dilewatkan pada celah ganda sehingga terjadi diffraksi dan interferensi yang menghasilkan pola garis terang gelap pada layar. Setelah keluar dari celah, perhatikan kedua berkas cahaya yang digambarkan menuju sebuah titik A pada layar. Selisih jarak yang ditempuhnya kedua cahaya disebut beda lintasan. Secara sistematis, beda lintasan ditulis sebagai berikut. Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang yang tiba di titik A memiliki fase sama. Dua gelombang memiliki fase sama jika beda lintasannya merupakan kelipatan bilangan cocok dari panjang gelombang. Maka rumus persamaan interferensi maksimum menjadi seperti ini. Interferensi minimum terjadi bila kedua gelombang yang keluar dari celah bertemu pada suatu titik memiliki beda fase yang berlawanan. Dengan memasukkan persamaan 11 kurang 34 ke dalam persamaan 11 kurang 31 akan diperoleh persamaan interferensi minimum yang memenuhi persamaan berikut. Rumus persamaan dari interferensi minimum adalah sebagai berikut yang telah saya tuliskan di papan tulis. Berikut contoh soal nomor 1. Diketahui jarak dua celah ke layar 1,5 meter dan panjang gelombang yang digunakan 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga sama dengan 0,6 cm. Jarak antar kedua celah adalah A 3,0 kali 10 pangkat min 5 meter, B 4,5 kali 10 pangkat min 5 meter, C
1,5 kali 10 pangkat min 4 meter, D 2,0 kali 10 pangkat min 4 meter, E 3,0 pangkat kali min 10 pangkat 4 meter. Penyelesaian, diketahui lambda sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4,10 pangkat min 7 meter, luas 1,5 meter, P sama dengan 0, cm yang diubah menjadi meter sebesar 0,006 meter, N sama dengan 3. Ditanya jarak kedua celah atau D. Rumusnya adalah D kali P per L sama dengan N per lambda. D dikali 0,006 meter per 1,5 sama dengan 3 kali 4 kali 10 pangkat min 7 meter. D sama dengan 1,5 meter kali 12 kali 10 pangkat min 7 meter per 0,006 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jawaban soal ini adalah E 3,0 min 10 pangkat min 7 meter per 0,006 meter sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi jawaban soal ini adalah E 3,0 kali 10 pangkat min 4 meter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan difraksi dan interferensi pada kisi. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan sejajar yang berjarak sama. Contohnya seperti pada gambar ini, dia memiliki jarak yang sama. Jika seberkas cahaya monokromatis dilewatkan pada kisi, maka akibat tempatnya interferensi dari cahaya yang mengalami fraksi akan menghasilkan pada difraksi garis terang dan gelap pada layar. Pola difraksi yang dihasilkan oleh kisi jauh lebih tajam dibandingkan pola interferensi celah ganda yang ditunjukkan oleh Yang. Rumus difraksi kisi. Pola interferensi maksimum pada layar akan tampak berupa garis-garis terang yang dihasilkan oleh dua celah. Sementara pola difraksi minimum akan tampak dari dua celah yang berdekatan bernilai 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku pada interferensi pola maksimum. Rumusnya pada pola terang adalah D sin theta sama dengan M kali delta. D sin theta diturunkan menjadi D kali Y per R sama dengan M dikali delta. Pola gelap D sin theta sama dengan M tambah setengah kali delta diturunkan menjadi DY per L sama dengan M tambah setengah dikali delta. Contoh soalnya adalah seberkas sinar dengan panjang gelombang 250 nanometer datang tegak lurus pada kisi difraksi. Jika spektrum orde ketiga membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal, tentukan banyak garis per cm pada garis tersebut. Yang diketahui adalah panjang gelombang atau X sebesar 250 nanometer atau 2,5 kali 10 pangkat min 7. Lalu adalah spektrum, yaitu orde ketiga yang berarti terang, dan theta yaitu 37 derajat. Karena terang menggunakan rumus D sin theta sama dengan M dikali delta, maka 1 per N sin 37 derajat sama dengan 3 kali 2,5 kali 10 pangkat min 7. 1 per N sama dengan 3 per 5 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 7. 3 dan 7,5 bisa disederhanakan, 7,5 menjadi 2,5 dan 3 menjadi 1. 1 per N sama dengan 12,5 kali 10 pangkat min 7, maka N sama dengan 1 per 12,5 kali 10 pangkat min 7. Lalu N sama dengan 10 pangkat min 7 per 25 per 2. Lalu N sama dengan 2 per 25 dikali 10 pangkat 7. Lalu 0,08 sama dengan 10 pangkat 7. 8 sama dengan N sama dengan 8 dikali 10 pangkat 5. Dan nilai N adalah 8000 garis per centimeter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi nomor 4 tentang polarisasi cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal. Hal ini dibuktikan berdasarkan percobaan yang menunjukkan adanya polarisasi. Cahaya dapat terpolarisasi oleh pemantulan atau dengan melewatkannya melalui filter yang memancarkan getaran pada satu bidang, tetapi tidak pada bidang lainnya. Polarisasi akibat pemantulan. Misalnya cahaya datang ke cermin dengan suatu sudut sehingga sinar yang terpantul merupakan cahaya yang terpolarisasi. Cahaya yang datang dari cermin
1 merupakan cahaya terpolarisasi dan akan dipantulkan ke cermin 2. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan terjadi akibat adanya pantulan cahaya dan pembiasan cahaya yang saling tegak lurus. Cahaya yang dipantulkan adalah cahaya yang terpolarisasi sempurna. Cahaya yang dibiaskan merupakan cahaya yang terpolarisasi sebagian. Saya akan menjelaskan materi nomor 4 tentang polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah salah satu sifat gelombang elektromagnetik. Selain pemantulan, pembiasan, interferensi, dan difraksi dan polarisasi. Gelombang elektromagnetik sendiri dihasilkan berdasarkan muatan listrik yang dipercepat. Perubahan yang terus berlangsung mengakibatkan perubahan medan magnet dan listrik secara sinusoidal atau grafiksin. Cahaya disebut terpolarisasi karena memiliki satu gelombang magnetik dan satu gelombang listrik. Atau bisa dikatakan juga bahwa polarisasi cahaya merupakan pembatasan gelombang elektromagnetik yang menjalar menjadi satu sumbu transmisi saja. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasan terjadi akibat adanya pantulan cahaya dan pembiasan cahaya yang saling tegak lurus. Cahaya yang dipantulkan adalah cahaya yang terpolarisasi sempurna. Cahaya yang dibiaskan merupakan cahaya terpolarisasi sebagian. Selanjutnya, polarisasi pada kristal. Polarisasi pada kristal cahaya alamiah atau tidak berpolarisasi apabila dilewatkan pada sebuah kristal, maka arah getar cahaya yang keluar dari kristal hanya dalam satu arah saja, sehingga disebut cahaya terpolarisasi linear. Polarisasi dengan hamburan. Penyerapan dan pemancaran cahaya oleh partikel-partikel gas disebut hamburan. Oleh karena peristiwa hamburan ini, maka langit pada siang hari tampak berwarna biru karena partikel-partikel udara menyerap sinar matahari dan memancarkan kembali terutama cahaya biru. IP tambah R sama dengan 90 derajat. Tan IP sama dengan N2 per N1. Contoh soal, sebekas cahaya jatuh pada permukaan medium dengan indeks bias akar 3. Jika sinar pantulnya terpolarisasi linear, sudut datang adalah A 30 derajat, B 37 derajat, C 45 derajat, D 53 derajat, E 60 derajat. Jawabannya adalah E 60 derajat. Dari soal diketahui bahwa N1 sama dengan 1, N2 sama dengan akar 3. Maka tan IP sama dengan N2 min per N1. Tan IP sama dengan akar 3 dibagi 1. Tan IP sama dengan akar 3. IP sama dengan 60 derajat.